Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, malam yang ke-15 ya, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dengan malam yang sangat mulia, sehingga kita bisa sholat isya berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan untuk sholat taraweh. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Quran. Tidak hanya menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan, tidak hanya menceritakan tentang keberkahan bulan Ramadan, namun dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah, maka kita wajib hukumnya menanamkan akidah kepada putra-putri kita, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang utama adalah tauhid yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Kita kenalkan dengan Allah, kita kenalkan dengan kalimah-kalimah thayyibah yang tentang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah-kalimah thayyibah tersebut harus kita tanamkan kepada hati-hati anak-anak kita, putra-putri kita, supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang disampaikan oleh Luqman kepada putra-putrinya. Kemudian yang kedua yang disampaikan dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Perintah yang kedua, setelah kita menanamkan akidah kita kepada putra-putri kita, maka kita diwajibkan untuk mengenalkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, yaitu birrul walidaini. Dalam kesempatan Rasulullah SAW ditanya oleh Ibnu Mas'ud, siapa yang dihormati, siapa yang harus dihormati setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat adalah ayahmu. Hal ini menunjukkan bahwasanya penghormatan kepada ibu terhadap orang tua kita itu adalah diutamakan dibandingkan kepada ayah kita. Maka ini adalah menjadi kewajiban kepada kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita, paham betul, ngerti betul tentang kewajiban sebagai anak kepada orang tuanya. Dan yang paling utama adalah kewajiban ayah, bapak, mengenalkan, menanamkan akidahnya, kemudian menanamkan tarbiyahnya, pendidikannya kepada putra-putri kita, supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pesan dari Luqman Al-Hakim yang ketiga adalah, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua manusia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang kecil yang tidak baik atau yang buruk, senantiasa akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai orang mukmin yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin senantiasa berbuat yang baik, jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita koreksi diri kita
seberapa dekat kita dengan Al-Quranul Karim, seberapa banyak kita membaca Al-Quran, seberapa banyak kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menggugah semangat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran, siang, pagi, sore, malam. Senantiasa kita dekatkan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Allah menegaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya akan tentram. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.